Halo Mas, Mbak semuanya. Hari ini acara kita ngobrol santai tentang UMKM di acara Cuap In by eFashion. Nah, eFashion adalah aplikasi B2B antara bisnis bisa Anda download di aplikasi Google Play Store. Dan hari ini kita mulai ngobrol tentang pemberdayaan UMKM supaya bisa lebih bertahan di masa pandemi ini. Nah, narasumber kita hari ini kakak cantik Mbak Indrias Pramesti. Salah pasti. Mbak Indrias? Bacain loh Mas. Mbak Indrias sentir aja ya. Iya. Ya. Nah, banyak audiens itu bertanya-tanya, Mbak, mengapa kok namanya Mbak Indrias Sentir, kok unik sekali ya, kok bukan Mbak Indrias Teplok? Gimana itu ceritanya? Tapi jangan digantikan. Jangan diganti jadi kentir ya. Oke, gimana Pak? Iya, jadi memang Sentir itu ada singkatannya Mas. Oh ya? Sentir itu Solo Ethnic Reality. Solo Ethnic Reality. Ya memang benar-benar kita tuh mengangkat produk-produk lokal gitu di Solo dan sekitarnya. Oh ya. Kebetulan pilihannya Mbak Indrias ini kain tenun lurik ya. Iya. Kain tenun lurik, benar ya? Iya, betul. Benar ya. Tenun lurik. Berbagai ternyata lurik juga membawa berbagai jenis motif ya. Iya. Nah, seperti yang Mbak Indrias bawa ini ya. Nah, ini apa ini Pak motifnya kok kebetulan ada beberapa kok beda semua. Saya tadi bingung, tak pikir lurik itu adalah garis-garis gitu loh. Iya, memang kan lurik itu kan singkatan filosofinya lurus dan ikhlas. Lurus dan ikhlas. Ya, lurus dalam segala tindakan, perbuatan, apapun yang kita lakukan. Oh, begitu. Ya, dan ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Oh, hanya kepada Allah saja kita berharap. Amin. Nah, kemudian aduh kalau gitu jadi rasa Mas, soleha banget. Tapi memang harus begitu. Berkarya harus begitu ya, Mbak. Iya. Memang lurik ini buatan klaster mana, Pak? Kak, untuk kalau lurik yang ini dibuat dari masyarakat di Klaten, Mas. Klaten ya? Iya. Klaten ya. Jadi motif lurik itu memang lurus-lurus, cuman memang ada yang ini bentuknya kotak-kotak, tapi ada juga yang polos. Polos, ini gitu. polos keren sekali. Iya, terus ini ada yang kotak-kotak kecil. Gitu jadi ya? tidak melulu pasti harus garis-garis. Kalau dipakai Mas Fabian ini juga itu digunakan untuk upacara 7 bulanan kehamilan. Waduh. Tapi saya tidak hamil. Enggak, maksudnya begini. Kan itu kan kain ketujuh yang dipakai. Iya, jadi gitu. tulak bolo. Oh, begitu itu artinya. namanya tumbar pecah liwatan tulak bolo. Jadi itu untuk menolak bolo, Mas. Yang jahat semuanya gitu biar pergi. Oh, tolak, gitu. Jauh-jauh. Oke. Terus mengapa Mbak Indrias ini memilih bahan baku atau produknya dengan lurik, kok bukan santung, gitu ya? jin atau apalah? Iya. Banyak sekali pilihannya. Sekitar tahun 2013 awal atau 2012 akhir itu kan saya jalan-jalan ke Klaten. Saya memang mencari yang seperti ini. Terus saya ketemu sama ibu-ibu tua gitu, sepuh gitu, sembah sepuh gitu. Di jalan saya tanya, "Mbah, yen kula ajeng pados lurik sing gendongan niku napa pundi, Mbah?" Terus simbahnya itu dengan menjawab dengan tegas begini, "Niku pun longko, Mbak. Pun punah." Pun punah? Ya ampun. Bilang, "Itu sudah, niku pun punah, Mbak." Waduh, langsung jelek gitu kan. Itu sedihnya saya, Mas. Arep bakulan nganggo kuwi ra iso. Bukan kok bisa punah. Kok bisa gitu punah loh. itu ya? Kemana gitu. Terus akhirnya saya mencari lagi, terus pertama saya ke pasar, memang di pasar tuh kok nggak ada. Padahal pasar di Klaten loh itu. Iya, Klaten ya. Hanya ada 1 atau 2 lembar kayak gitu. Aduh, piye ya. Terus kasih tahu itu adanya kalau pasaran, Mbak. Pasaran tuh datang ke sana harus tengah malam. Wah, kalau ke pasar tengah malam pasti ada yang bikin. Terus akhirnya saya mulai mencari, Mas. Mulai mencari sawah, saya lewati gunung. Aku terjang. Terus tapi kalau ada suara orang menenun kan khas ya. Kotak-kotak ya. Gitu kan. Itu saya datengin. Oh, ternyata nemu satu pengrajin. Kemudian saya nyari lagi, nemu pengrajin lagi. Cari lagi, akhirnya saya nemu
ada beberapa pengrajin. Dan ternyata unik juga. Setiap pengrajin itu mengerjakan satu motif atau dua motif saja. Oh, tidak banyak motif. Tidak banyak motif. Iya. Jadi dari situ saya mulai mengkolekting lurik-lurik itu. Karena itu susah mencarinya kan. Terus sampai ada lurik itu yang mungkin tidak ada di pasaran gitu ya, seperti lurik kluwung gitu kan jarang banget di pasaran. Itu saya dapat, terus saya replikasi lagi, terus saya launching lagi dengan fashion show, pemotretan. Oh begitu. Tapi memang tidak gampang Mas jualan lurik itu. Wah, jadi maaf, filosofinya jadi memang akan melestarikan sesuatu yang kata si Simbah tadi sudah punah tadi itu ya. Iya, jadi jangan sampai punah dong. Wong ini kan budaya kita, masa mau punah. Terus nanti kalau saya punya cucu, masa cucu saya tanya tidak tahu lurik. Tidak tahu lurik, waduh. Apalagi saya tanya, kowe ngerti lurik kluwung ora? Mboten, aduh. Sedih loh Mas. Nah, kalau tadi pilihannya lurik tadi itu, keunggulannya dengan yang lain mungkin ada keunggulan spesifik atau gimana? Ya jelas, banyak sekali keunggulan lurik itu. Oh ya? Apa itu coba? Ya, jadi lurik itu dilihat tuh eksotik. Kan keren Mas. Keren, benar. Terus teksturnya itu cantik. Jadi ada tekstur. Benangnya, kemudian warna-warnanya itu mau dipadu pakai baju apapun warnanya masuk. Mau dipadu pakai jeans kayak punya saya, lurik ini bagus. Pakai kaos juga oke. Pakai kaos oke, pakai kulit oke kan gitu Mas. Oh, kelebihannya ini ya. Bisa dipakai untuk siapapun. Benar. Warnanya juga sekarang warna-warni ya, Pak? Iya. Kalau dulu kan kelihatannya saya tahu kan hanya hitam sama putih atau bagaimana ya. Iya. Sekarang setelah Mbak Indrias ini menjadi berwarna-warni ya. Tapi sebenarnya lurik itu dari dulu juga berwarna-warni, Mas Cuapin. Jadi gini, warna-warni lurik itu, kecuali lurik-lurik yang memang sakral pakem untuk upacara, itu warnanya dibuat sesuai dengan keluarga yang membuat. Oh, jadi, begitu? ya misalnya begini, contoh ya, ini yuyus kandang. Ini dua-dua ini meskipun yang satu kotak, yang satu lurus-lurus, garis lurus, ini namanya yuyus kandang. Yang ini yuyus kandang, sayus kandang, yang ini yuyus kandang polos. Oh gitu. Iya. Nah jadi misalkan ini yuyus kandang polos, kan zaman dulu digunakan untuk pergi ke sawah gendong bakul atau belanja ke pasar. Itu ya, gitu ya. Nah sekarang tuh sawahnya semakin sempit. Terus ke pasar juga kita nggak gitu kan, apalagi zaman kayak gini kita tinggal datang kan gitu. Kalau kita nggak melestarikan bisa beneran punah. Beneran punah ini, benar. Tadi. Nah warna-warna ini tergantung yang membuat. Misalnya keluarga saya senang warna merah, garisnya bisa merah. Keluarga mas saya senang warna biru, garisnya bisa biru. Oh gitu. Tapi kalau yang diagem Mas Yahya ini itu memang pakem seperti itu. Ya kelebihannya di situ ya, luar biasa ya ini ya. Kalau kita tahu ya. Iya ternyata ada ratusan motif kali ya. Motifnya tuh banyak banget. Ya. Dan ini saya juga belum istilah Jawanya kempot apa ya Mas itu? Belum selesai untuk mengoleksi dan belajar lagi. Iya, masih terus perjalanan terus. Semakin mencari tuh semakin aku banyak yang nggak tahu ya. Oh gitu ya. Katanya belajarnya terus kok malah semakin luas sih, ilmunya semakin banyak. Benar. Kalau sementara ini karyanya Mbak Indrias, apakah luriknya dipadu padan dengan kain yang lain atau murni pure lurik saja? Iya. Kalau saya seneng saat ini itu membuat lurik saja. Tapi tentunya saya juga membuat karya-karya saya sendiri yang lurik-lurik polos begitu, supaya nanti itu bisa dipadu dengan lurik-lurik yang motif zaman dulu, motif kuno seperti ini. Lebih variatif. Ya, ini bajunya ini. Iya betul. Ini kan lurik beribil namanya Mas. Beribil. Iya beribil, garis-garis kecil. Nah ini saya padu dengan lurik Trubus. Ya lurik trubus ini lurik karya saya sendiri. Jadi kita kan tidak harus berhenti pada zaman lurik yang zaman dulu. Kita harus berinovasi. Karena kita tidak menutup mata dan tidak menutup telinga. Zaman itu terus berkembang. Benar. Kalau kita tidak ikut berkembang menyesuaikan,
Ya beneran. Beneran. Itu tadi. Hilang itu tadi. Mbahnya punah. Tapi memang lurik waktu zaman Simbah kita dulu itu hanya berfungsi menjadi selendang saja atau kostum juga? Iya, ada yang dipakai untuk kostum ya. Pria itu kan disebut sorjan. Sorjan. Iya, sorjan. Kemudian untuk jari. Oh iya juga dipakai jarian, begitu untuk ya. kain gitu. Gendong anak, gendong bayi. Ya, gendong putro, putra, Gitu ya. gitu Oh, sekarang bisa dipercayakan lagi menjadi kostum Misalkan, fashion ya. Iya, dan untuk sehari-hari ya. Itu, kita sebagai generasi milenial gini mas, kan nggak keren dong kalau nggak pakai lurik. Nah iyalah. Karena lurik itu sekarang bukan hanya terbatas pada mindset tradisional, tapi juga modern. Nah nanti itu tergantung bagaimana kita bisa mengenakannya. Bukan hanya dikenakan di acara-acara tertentu aja, tapi untuk sehari-hari juga nyaman tuh kan Mas Mbak. Jadi kita tahu ya bahwa lurik ternyata bisa kita manfaatkan menjadi busana harian. Betul. Tidak hanya pas jagong tok. Betul, Mas. Tidak hanya pas rapat dengan pemerintah saja. Iya, dan ini loh sekarang bisa kan work from home kan? Oh ya, itu banyak sekali yang membeli lurik untuk work from home. Wah, hebat. Ya, jadi, sekarang gitu ya. Mbak, aku mau kerja dari rumah tapi aku mau tetap stylish. Iya. Tetap cantik seperti Mbak Indrias. Kalau tentang karya Mbak Indrias ini memakai brand apa Mbak namanya? Lurik Sentir. Lurik Sentir. Iya. Aktif di aplikasi sosial media mungkin? Iya, di Facebook iya, IG iya, kemudian ada di ini juga Play Store itu apa Mas? Bukalapak atau apa cuman marketplace itu ya. Iya, marketplace itu ya istilahnya ya. Itu ya. Kalau mau menyebut marketplace saja ndredeg loh saya pernah ada Mas Kapin. Kalau saya lupa mau tanya apa gitu. Saking ketemu Mbak India sih kok sudah terpapar semua ini. Kalau ini apa namanya kostumnya Mbak Indias ini apa namanya dengan merek Lurik Sentir. Lurik Sentir tadi itu ada outletnya yang kalau saya mau beli langsung gitu? Oh bisa Mas. Jadi gimana nanti tuh? misalkan Mas Yoapin mau ke outlet, nanti bisa di Lurik Sentir Galeri. Lurik Sentir Galeri. Iya, dan ada juga di bandara juga. Oh di bandara Adi Sumarmo? Adi Sumarmo ada juga. Itu outlet bersama-sama teman-teman yang lain. Oke. Iya, siap. kan kita sekarang ini zamannya harus saling bergandengan tangan. Kolaborasi ya. Berkolaborasi. Benar. Oke, Gitu. siap. Kebetulan ada yang WA ini. Wah. Ada yang bertanya begitu tertariknya. Nah, kalau handicap atau penghalangnya bisnis ini apa sih? Oh iya, karena saya seneng ya Mas ya. Jadi penghalang itu rasanya tidak seperti penghalang. Karena saya hobinya di fashion. Optimis saja lah. Optimis, tapi ya memang tetap ada Mas. Ketika awal-awal dulu tahun 2013 itu, image-nya lurik itu belum seperti sekarang. Benar. Oh, bahkan generasi kan kenal aja enggak? Kenal aja enggak, dan yang kenal itu tidak mau menyentuh. Oh. Dan sering itu dipinggirkan. Dianggap alah lurik desa. Iki iki. ora patut dienggo menungso. Anu Selendangnya mbok-de. Selendangnya mbok-de. Pokoknya waktu itu image lurik itu masih dianggap kain yang murahan. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Lurik itu adalah kain yang sangat mahal nilainya. Ditenun dengan menggunakan tangan kan ATBM ya, alat tenun bukan mesin. Alat tenun kemudian, bukan mesin, manual semua itu, ya. Ya, kemudian selain itu juga katun. Prosesnya juga prosesnya mesti panjang, pencelupan. Itu tidak gampang. Dan juga untuk menciptakan motif ini mesti leluhur kita tuh tidak asal. Benar. Nah, pasti ada filosofinya. Saya tidak bisa untuk membiarkan lurik ini dianggap kain yang remeh. Oh, gitu ya. Ya, jadi saya berusaha bagaimana caranya supaya lurik ini bisa diterima oleh semua kalangan dari menengah sampai atas. Generasinya muda, generasi muda, tua, anak-anak, harus pokoknya semua ya? Umur bisa menggunakan, mengenakan lurik ini dengan bangga. Luar biasa. Memang salah satu kendalanya itu ya mengenalkan produk jadul kepada anak-anak milenial sekarang ini. Betul, itu kendala yang luar biasa dulu. Benar, ya. Iya. Tapi sekarang sudah mulai terkondisi ya. Sekarang itu mereka tuh sudah seneng banget. Jadi begitu saya
sampaikan ini ada lurik ini, aku mau. Tadi waktu Anda kalung saya ini, aduh, jadi keren tuh. Itu Mas Yayo, tadi saya lihat tuh kok ganteng semua ya. Tambah kan. Tambah Oke. ganteng. Kalau sudah menggunakan aplikasi macam-macam tadi disebutkan di sosial media ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nama aplikasi sosial medianya apa, Mbak? Indria Sentir. Indrias Sentir. Sentir. Baik di FB, Iya, IG, di IG. maupun Iya. yang lain ya, semuanya Iya. pakai itu ya. Sudah menggunakan e-fashion? E-fashion pernah mendengar tapi saya belum tahu kalau misalkan bisa itu gimana caranya saya bisa gabung Mas. Nah, Soalnya yang saya dengar tuh kayaknya di e-fashion tuh nanti bisa ketemu antara produsen dan produsen. benar. Nah saya bayangin kalau nanti saya bisa gabung di situ, pastikan bisnis saya tambah bagus. tambah bagus, tambah maju ya, karena Iya. pada pertemuan dua produsen pasti bisa kolaborasi yang baik. Iya. Nah, tak ajari Mbak. Tak ajari Mbak. Aduh, aku- Saya ajari. Oke. Pokoknya itu saya senang banget kalau misalkan saya bisa gabung di e-fashion. Karena harapan saya tuh bisnis itu bisa berkembang. Amin, benar. Ngomong-ngomong lagi tentang luriknya Mbak Indria Sentir ini, sementara ini pernah diapresiasi atau dibeli atau dipesan oleh pelanggan paling jauh di mana, Mbak? Ada sih di beberapa negara yang lain, Mas. Sampai ekspor? Ya kalau ekspor dalam jumlah besar belum. Aha. Cuman customer yang misalkan dari Jerman, dari Jepang, Oh, iya. Australia. Sudah bisa mengapresiasi karya Indonesia Iya. ya? Wah, luar biasa. Iya, Oh, iya. itu pernah juga untuk opening film animasi Jepang. Oh, luar biasa. Ini ya, stylenya pantas kok bikinnya stylenya Jepang ini. Ya ini style Jepang yang sederhana. Sederhana. Kan bisa dibikin kimono. Kemudian kalau pas yang hari ulang tahun tahun baru Chinese itu Ya. kan bisa membuat baju tradisional Cina. Oke. Dengan menggunakan lurik itu keren Wah, banget. keren banget, mantap. Ke depan harapannya gimana, Mbak? Kira-kira yakin ya bahwa lurik akan lebih memasyarakat ya? Iya, saat ini sudah memasyarakat, Mas. Saya senang sekali dengan apresiasi anak muda dan juga semua kalangan tentang keberadaan lurik ini. Oke. Jadi saya yakin kalau lurik ini tidak bakalan punah. Oh, siap. Begitu. Amin, siap, harus. Dan saya berharap nanti lurik ini bisa mendunia. Pasti itu ya. Iya. Lihat tanda-tandanya sudah muncul ya. Sudah muncul. Pasti bisa mendunia. Oke. Dan saya juga senang karena hari ini kan dengan mengenalkan e-fashion dan juga lurik nanti akan lebih cepat untuk proses mendunia. Amin, amin, amin. Wah, harapan yang bagus. Terus kalau dari pemerintah Kota Surakarta ada kerjasama dengan para UMKM dengan Iya. Mbak Indria Sentir sendiri? Iya, jadi saya ini dibina Pemkot Surakarta. Pemkot Surakarta. Iya, Ya. ada beberapa dinas yang membina dan memang dinas-dinas yang membina itu supporting untuk UMKM. Itu dan itu bagus sekali. Bagus sekali. Jadi saya beruntung tinggal di Solo. Ini pemirsa jadi pengen pindah Solo semua loh. Ya, ini kota yang paling nyaman loh, Mas. Paling nyaman, paling murah. Paling murah makanannya, Katanya biaya enak-enak. hidupnya, di mana-mana kulinernya hebat. tersebar makanan, enak-enak. Belum karya-karya Iya, ini masyarakatnya. seni bagus, ya Bagus. baju-bajunya
Wah, fashionnya kan? keren. Nah, kan harus datang ke Solo. Iya, harus datang ke Solo. Harus datang ke Solo, temui Mbak India Sentir. Dan ya. belanja dong. Dan belanja. Dan pasti harus belanja ya. Oke, terima kasih Mbak India. Ya, terima Untuk kita kasih, bisa ucapin. bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Iya. Oke. Mas, Mbak, teman-teman semuanya, kita akhiri pertemuan kita hari ini untuk lebih bersemangat berkarya, lebih semangat bekerja, dan sukses untuk e-fashion. Sukses, fashion. Terima kasih.